Cepat bawa suamiku rumah sakit. Teriak Caroline dengan sangat keras. Elios, aku akan membawa Tuan ke rumah sakit, kamu jaga pria itu, pinta Kelvin. Tenang saja, tolong jaga Tuan dan Nyonya. Aku akan membereskan sisanya di sini, jawab Elios. Kelvin menelpon McQueen, dia meminta kepala departemen polisi itu untuk menangkap Fabio, namun sayangnya ketika Elios hendak membereskan beberapa anak buah Fabio, malah pria itu dibantu beberapa anak buahnya kabur dengan melukai beberapa anak buah Eric. Tuan Elios, pria itu sudah tidak ada, lapor salah satu anak buah Eric kepada Elios. Bagaimana bisa? Tanya Elios. Kelihatannya salah satu anak buah kita ada yang berkhianat, Tuan. Tenang saja, dia tidak akan pergi jauh dari sini. Elios meminta anak buahnya berjaga-jaga. Sementara dia akan ke rumah sakit untuk melihat kondisi bosnya. Di rumah sakit Eric langsung dimasukkan ke ruang operasi. Dia harus segera mendapatkan perawatan dan mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Bagaimana ini, Kelvin? Caroline terus mondar-mandir di depan ruang operasi. Sudah berulang kali Tuan Eric lepas dari maut, Nyonya, jadi Nyonya tidak usah khawatir, jawab Kelvin. Jawabanmu itu terdengar tidak menyenangkan sekali. Kelvin, kamu selalu bilang ini sudah biasa terjadi pada kami. Sekarang kamu bilang suamiku itu selalu lepas dari maut. Kamu kira suamiku itu dewa maut. Kamu ini bagaimana sih, Kelvin? Kalau bicara itu tolong yang benar sedikit. 1000 cercaan terus dikeluarkan oleh Caroline karena jawaban yang diucapkan oleh Kelvin. Kalau bicara sama Nyonya selalu saja salah, benar salah. Salah juga salah, guman Kelvin dalam hati yang kemudian memilih untuk diam. Operasinya berapa lama, Kelvin? Tanya Caroline. Ia terus memandang lampu operasi yang masih menyala. Sekitar 1-2 jam, Nyonya, jawab Kelvin. Kok lama sekali, apa tidak bisa dipercepat? Tanya Caroline sembari menatap tajam Kelvin. Kalau melihat televisi atau melihat video mungkin bisa dipercepat, Nyonya, ini kan operasi masak dipercepat, guman Kelvin lagi. Kelvin, panggil Elios. Elios, apakah semua sudah selesai? Ada sedikit masalah, Kelvin. Kelihatannya masalah serius kan? Kelvin yakin menangkap Fabio bukanlah perkara yang mudah. Pria itu adalah pria licin yang tidak akan mudah untuk ditangkap. Seperti yang ada di pikiranmu, jawab Elios yang kemudian melihat majikan wanitanya mondar-mandir seperti sedang melakukan senam di pagi hari. Apa yang Nyonya lakukan, Kelvin? Tanya Elios. Kamu lihat sendiri, jawab Kelvin tanpa mau meneruskan perkataannya. Sekitar 2 jam kemudian operasi sudah selesai, lampu operasi sudah dimatikan. Kelvin dan Elios langsung bergegas menghampiri pintu yang mulai terbuka. Bagaimana kondisi suami saya, dokter? Caroline langsung menghampiri dokter yang baru keluar. Kondisi Tuan Eric sangat baik, Nyonya, jawab dokter. Seketika Caroline bernafas lega, dia benar-benar tenang setelah mendengar kabar dari dokter yang melakukan operasi. Baiklah kalau begitu, setelah ini Tuan Eric akan dipindahkan ke kamar rawat, jawab dokter. Setelah dokter pergi Caroline terus menunggu sang suami keluar dari ruang operasi. Beberapa perawat mendorong ranjang Eric, kondisi Eric masih tidak sadarkan diri, matanya masih terpejam dengan raut wajah sedikit pucat. Bagaimana suami saya, suster? Tanya Caroline. Tuan baik-baik saja, Nyonya. Kami akan membawanya ke ruang rawat, jawab perawat yang mendorong ranjang Eric. Dengan segera Caroline mengikuti 2 perawat yang mendorong ranjang suaminya, begitu pula Kelvin dan Elios. Mereka langsung mengikuti bos mereka. Nyonya, apa tidak sebaiknya Nyonya beristirahat dulu? Tanya Kelvin. Tidak, aku tidak mau beristirahat. Aku akan menunggu suamiku sampai siuman, jawab Caroline. Tuan sudah lepas dari kritis, Nyonya, jadi Nyonya jangan khawatir. Kelvin mencoba menenangkan Caroline. Hua, Caroline tiba-tiba menangis. Nyonya, ada apanya? Apa yang terjadi? Tanya Elios. Aku tidak mau tiba-tiba menjadi janda, aku tidak mau tiba-tiba ditinggalkan seperti ini, jawab Caroline yang tiba-tiba histeris. Tapi, Nyonya, Tuan sudah baik-baik saja, kondisinya juga sudah baik kok. Kelvin mencoba menjelaskan. Kalau tiba-tiba suamiku meninggalkanku, aku bisa menjadi janda muda dong. Aku tidak mau seperti itu, lagian kalau dia meninggalkanku aku bisa pusing mengurus kalian para mafia-mafia yang sangat menakutkan, ucap Caroline sembari menangis sesenggukan. Ini Nyonya kenapa sih, sudah tahu Tuan baik-baik saja, kok malah bicara seperti itu, guman Elios dalam hati. Kamu mengataiku ya, kamu membicarakan aku ya, salah satu tangannya menunjuk wajah Elios. Mana mungkin saya berani, Nyonya, jawab Elios.
Tidak mungkin, kamu pasti mengataiku, kamu pasti membicarakan aku. Terlihat dari wajahmu itu, gerak bibirmu itu, benar kan? Heh, nyonya benar-benar seperti cenayang. Elios malah tersenyum seolah dia anak kecil yang tertangkap basah. Kalian ini benar-benar sangat menyebalkan ya, kalian ini fisiknya aja cowok tapi sukanya membicarakan orang lain dalam hati. Itu namanya kalian itu pria-pria suka bergosip, cibir Caroline. Mulailah perdebatan antara Elios dan Caroline yang tidak akan selesai. Elios, mundur, pinta Kelvin yang membuat Elios mengalihkan pembicaraannya. Oh ya Kelvin, sementara aku keluar dulu ya. Aku mau mencari kopi, kamu tolong jaga nyonya. Elios hendak pergi. Tunggu Elios, memangnya ada apa? Elios yang hendak pergi langsung berhenti. Nyonya, saya mau membeli minuman ringan dahulu. Apakah nyonya mau aku belikan sesuatu? Tanya Kelvin. Tidak usah, Caroline sedikit terdiam. Tunggu, panggil Caroline. Ya, nyonya, jawab Kelvin. Belikan aku makanan apa saja, minuman apa saja, semuanya bawa kemari. Aku benar-benar frustasi, dan Kelvin saling menatap satu sama lain. Jawaban yang dikatakan oleh majikan wanitanya itu benar-benar sangat lucu, mereka tidak akan pernah menemukan wanita seunik itu. Baiklah, nyonya, kami akan memberikan banyak makanan, nyonya jangan kemana-mana. Tolong tunggu di sini, setelah mengatakan itu Kelvin langsung pergi. Sedangkan Caroline menoleh dengan kekesalan yang sangat besar. Mereka kira aku anak kecil dibilang seperti itu. 2 jam kemudian akhirnya Erik membuka matanya, dia menatap sang istri yang sedikit memejamkan matanya dengan posisi kepala ditaruh di ranjang tubuhnya ditutup di kurs. Senyum bahagia terlihat di wajah Erik, pria itu benar-benar sudah mengkhawatirkan sang istri. Bagaimana jika dia benar-benar kehilangan istrinya? Mungkin Erik akan sangat menderita atau mungkin dia tidak akan bisa melewati kehidupan ini. Salah satu tangan Erik membelai rambut Caroline dengan lembut, pria itu mengusap wajahnya berulang kali. Gerakan itu membuat Caroline tersadar karena belayan seseorang, dia sedikit terkejut, kedua matanya menatap sang suami yang sudah membuka matanya. Kamu sudah sadar, sayang? Tanya Caroline. Erik tersenyum kepada istrinya. Aku sudah sadar, sayang, jawab Erik. Pelukan langsung diberikan oleh Caroline kepada sang suami yang masih terbaring. Sakit sayang, ucap Erik yang membuat Caroline sadar kembali kalau sang suami baru beberapa jam melakukan operasi. Maaf sayang, habis responsih, jawab Caroline sembari tersenyum cengingisan. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya Erik saat melihat mata istrinya sedikit sembab. Tentu saja aku menangis, aku sangat takut. Aku pikir aku akan menjadi janda, aku tidak mau menjadi janda, usiaku masih muda, aku belum mempunyai anak. Aku juga belum mempunyai kekayaan yang banyak, masa kamu tega meninggalkanku? Seru Caroline yang melepas pelukannya. Erik hanya mampu tersenyum, dia tidak mampu mengatakan apapun, kata-kata istrinya itu memang selalu lepas tanpa bisa dikontrol sama sekali. Kalau begitu kamu takut miskin ya kalau aku mati. Canda Erik. Ngomong apaan sih? Ya, tentu saja aku tidak takut miskin, aku kan punya banyak uang, jawab Caroline yang sedikit memukul tangan sang suami. Seperti itulah yang selalu Erik rindukan, wanita muda yang beberapa bulan lagi berusia 20 tahun itu benar-benar membuatnya tergila-gila. Di mana Kelvin dan Elios? Tanya Erik yang membuat Caroline seketika memanyunkan bibirnya. Kok cari Kelvin sama Elios sih? Caroline sedikit ngambek. Ya tidak begitu, kok mereka tidak menjagamu, jawab Erik lembut. Mereka keluar, mereka beli kopi sama makanan, jawab Caroline yang kemudian menyentuh wajah sang suami. Aku benar-benar merindukanmu, sehari tanpamu serasa duniaku hancur, sehari tidak melihatmu terasa mataku ini menjadi buta. Aku benar-benar sudah gila karenamu. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh suaminya membuat raut wajah Caroline langsung bersemu merah, bibirnya tersenyum begitu lebar dengan 2 bola matanya yang sedikit dikedip-kedipkan. Ya ampun sayang, aku ini masih sakit, jangan menggodaku seperti itu. Aku kedip-kedip kamu bilang menggodamu, lalu kalau mataku sakit atau mataku kelilipan kamu kira aku menggodamu. Dasar otakmu itu aja yang ngeres. Caroline kemudian memalingkan wajahnya. Apakah kamu tidak merindukanku? Tanya Erik kembali. Tentu saja aku merindukanmu, aku sudah berpikir yang tidak-tidak. Aku berpikir jika aku tidak ada mungkin kamu akan bersenang-senang dengan para wanita yang ada di luar sana. Mungkin kamu akan melupakanku, meninggalkanku bahkan tidak mengingatku lagi, jawab Caroline sembari menundukkan kepalanya. Tiba-tiba kedua matanya berkaca-kaca, membayangkan hal seperti itu membuat hatinya begitu sakit.
Aku tidak akan mungkin meninggalkanmu, aku tidak akan mungkin bisa jauh darimu. Erik menarik kepala sang istri, kejadian itu seperti adegan mesra di film. Pemandangan seperti itu terpaksa harus dilihat oleh Elyos dan Kelvin. Baru masuk seperti ini sudah disuguhi pemandangan yang menyayat hati, gerutu Elyos. Terima saja daripada nyonya ngamuk dan ngomel-ngomel tidak karuan, apa telingamu itu sanggup mendengar ocehannya sepanjang hari? Tanya Kelvin yang membuat Elyos langsung menggelengkan kepalanya dengan begitu keras. Tuan, panggil Kelvin yang masuk bersama Elyos. Erik menarik tubuhnya, dia duduk untuk menyamankan posisinya. Bagaimana dengan pria itu, Kelvin? Tanya Erik. Maaf tuan, pria itu lolos dari tangan kita. Elyos yang menjawab. Tidak apa-apa, Elyos, dia tidak akan bisa lepas dari tangan kita, dia terluka pasti dia berada di sekitar tempat itu saja. Saya juga berpikiran seperti itu, tuan, pria itu benar-benar sangat licik, pria itu benar-benar mencari celah dengan begitu cepat. Pria itu adalah pria berbahaya, untung saja istriku adalah wanita luar biasa karena bisa lepas darinya, sedikit memuji sekaligus sedikit memberi peringatan kepada dua anak buahnya. Erik menatap sang istri yang sudah dia dapatkan, hal itu membuatnya sedikit bernafas lega. Pria mata keranjang seperti dia itu mungkin mempunyai istri lebih dari 5, lihat aja mulutnya itu pandai sekali berbicara. Memangnya dia itu pekerjaannya apa sih, sayang? Caroline mulai penasaran dengan sosok Fabio. Memangnya kenapa sayang, tanya Erik. Ya nggak gitu sih, kalau dari pandanganku pasti pria itu mempunyai pekerjaan gelap yang membuat hati dan otak pikirannya juga gelap. Alhasil Ratu Gosip mulai menerawang sosok Fabio yang telah menculiknya. Nyonya itu lebih pantas jadi cenayang, lihat aja dia mulai meramal seseorang, ucap lirih Elyos. Kalau mulutmu berbicara dengan keras seperti itu apa besok kita masih bisa hidup tenang? Tanya Kelvin yang membuat Elyos menutup mulutnya. Kalian sudah makan? Tanya Caroline kepada Elyos dan Kelvin. Belum, Nyonya, kami tadi hanya membeli kopi dan minuman ringan, jawab Elyos. Caroline membuka makanan yang tadi dibelikan oleh dua pria itu, makanan yang mereka bawa itu jumlahnya sangat banyak. Sayang, kamu mau makan? Tanya Caroline kepada suaminya. Erik menganggukkan kepalanya. Kalian duduk, minta Caroline. Untuk apa, Nyonya? Tanya Kelvin. Kita makan bersama, memangnya mau apa lagi, jawab santai Caroline. Perkataan yang keluar dari mulut wanita itu membuat Elyos dan Kelvin sedikit bingung. Maksud Nyonya? Tanya Kelvin. Kita duduk bersama makan bersama, kalian makan itu, aku akan makan ini bersama suamiku. Aku akan menyuapinya dulu. Caroline kemudian memberikan separuh makanan itu untuk Elyos dan Kelvin, sedangkan setengahnya dia makan bersama sang suami. Kenapa diam saja? Kalian tidak lapar? Tanya Caroline. Kelvin dan Elyos nampak terdiam, walaupun bekerja dengan Erik selama bertahun-tahun lamanya mereka berdua tidak pernah makan satu meja bersama dengan Erik. Maaf Nyonya, kami akan mencari makan di luar saja, ucap Elyos. Tidak usah, kita makan bersama, kita ini keluarga jadi kalau bisa sesering mungkin kita melakukan interaksi seperti ini. Caroline mulai menyuapi suaminya. Walaupun sikapnya sangat barbar, kata-katanya lolos tanpa batas namun hatinya begitu lembut. Kelvin dan Elyos saling memandang satu sama lain, nampak senyum mereka tersirat, tak ada ungkapan yang bisa mereka katakan. Hanya satu kata yang bisa mereka gambarkan, Caroline adalah wanita yang sangat unik. Oh ya sayang, aku mau mandi dulu ya. Caroline berjalan meninggalkan sang suami, setelah makan nampaknya energinya sudah mulai kembali. Maaf atas kelancangan kami, Tuan. Elyos dan Kelvin meminta maaf karena mereka makan bersama majikannya. Kalian tidak usah mengatakan hal itu, anggaplah kita keluarga, istriku menginginkan hal itu kan. Tidak apa-apa. Kalian tidak usah meminta maaf, jawab Erik. Sikap kejam itu terlihat sedikit memudar setelah kedatangan Caroline, sekitar 30 menit kemudian Caroline sudah keluar dari kamar mandi. Dia melihat dua pengawal suaminya itu sudah tidak ada. Kemana dua pria itu, sayang? Tanya Caroline. Aku menyuruh mereka untuk mengambil pakaian kita, jawab Erik. Oh, begitu ya. Erik menepuk ranjang tempatnya berbaring, pria itu memberi isyarat agar istrinya mendekatinya. Aku benar-benar sangat bersyukur kamu baik-baik saja, sayang. Kamu adalah duniaku, mimpiku dan segalanya bagiku. Erik mencium tangan sang istri berulang kali. Di apartemen sederhana tentu saja Freya terus berusaha untuk mencari tahu mengenai kondisi Caroline. Di setiap langkahnya wanita itu terus berdoa agar saingannya meninggal dan tidak bisa ditemukan.
Aku harap kamu meninggal. Aku harap kamu sudah menjadi mayat saat ditemukan oleh Tuan Erik, sumpah serapah Freya.